Bu Yanita. Oke, apa kabar Ibu Yanita hari ini? Oke, hari ini saya akan mendampingi Ibu untuk melakukan supervisi akademik ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk supervisi kali ini. Bagaimana perasaan Ibu Yanita hari ini ketika kita mau melakukan supervisi? Saya sedikit terganggu, tapi kata saya siap untuk beberapa rencana pembelajaran yang sudah saya susun Mas. Oh baik, jadi Ibu udah siap ya Bu ya untuk rencana yang udah Ibu susun pada kesempatan kali ini. Jadi Bu Yanita nggak perlu khawatir Bu ya, karena fokus kita hari ini hanya untuk melakukan refleksi bersama agar Ibu Yanita bisa menemukan area pengembangan diri apa yang akan Ibu kembangkan. Sebelum kita mulai, boleh nggak Ibu ceritakan apa tujuan pembelajaran Ibu pada kesempatan kali ini? Tujuan utama saya adalah Bu, agar peserta didik mampu mengidentifikasi bagian tubuh Tuhan dan memahami fungsinya dengan baik dan benar. Saya juga ingin mereka keterangan, keterampilan berpikir kritis dan bekerja sama melalui kegiatan diskusi dan proyek yang akan saya buat. Oke, jadi Ibu ingin anak-anak bisa mengidentifikasi bagian-bagian tindakan ya Bu ya, dan memahami fungsinya dengan baik. Selain itu, Ibu ingin mengembangkan keterampilan berpikir kritis tadi ya Bu ya. Oke, dan bekerja sama melalui kegiatan proyek yang akan dilakukan. Nah, itu tujuannya yang sangat baik ya Bu ya. Kira-kira nih menurut Bu Yanita tantangan apa yang akan dihadapi Bu Yanita selama proses pembelajaran? Kadang ada beberapa siswa saya kurang kreatif Bu. Dalam diskusi mereka mengalami kesulitan mengaitkan antara fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan untuk tubuh. Oke, baik. Jadi Ibu tapi mereka kurang aktif Iya, gitu Bu ya dalam proses diskusi. Selain itu, mereka juga mungkin akan kesulitan dalam mengkaitkan antara fungsi dan kebutuhannya. Seperti itu Bu ya. Oke. Baik. Kita akan observasi bersama bagaimana Ibu mengatasi tantangan tersebut ya Bu ya. Nah sekarang kira-kira dengan tantangan yang Ibu tadi sebutkan, strategi khusus apa yang akan Ibu lakukan di kelas kali ini? Oke. Strategi yang akan saya lakukan adalah saya akan lebih menekankan pada metode diskusi kelompok dan tanya jawab untuk memastikan semua siswa itu terlibat. Oke, baik, saya catat Bu ya. Iya. Jadi Ibu akan melakukan diskusi dan tanya jawab sehingga siswa itu bisa terlibat seperti itu. Oke, baik sekali Bu ya. Sekarang terkait metode yang Ibu pilih, ekspektasi Ibu terhadap keterlibatan siswa dalam diskusi dalam proyek yang akan Ibu berikan itu kira-kira apa Bu? Saya tuh harap mereka bisa aktif dalam diskusi Bu, kemudian saling berbagi ide dan dapat mempresentasikan hasil proyek mereka di depan kelas dengan penuh percaya diri. Jadi harapan Ibu anak-anak bisa aktif ya Bu ya. Pertama, yang kedua berbagi ide, dan yang ketiga percaya diri dalam mempresentasikan proyek mereka. Begitu ya Bu ya. Baik Bu ya. Sekarang apa yang ingin Ibu evaluasi dari diri Ibu dalam mengelola kelas dan membimbing siswa selama pembelajaran? Saya ingin melihat bagaimana sih saya bisa memberikan instruksi yang jelas dan memastikan semua siswa berpartisipasi dan aktif gitu. Oke, jadi Ibu ingin saya melihat Ibu apakah sudah memberikan instruksi yang jelas gitu ya Bu ya? Oke, baik. Nah sekarang penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan kali ini apa? Apakah Ibu sudah merasa instruksi Ibu udah jelas atau bagaimana? Kalau menceritakan. Saya menyadari Bu, kadang terlalu cepat memberikan instruksi kepada peserta didik. Jadi mungkin dengan pelajaran bertahap dan visual yang lebih spesifik, semua siswa kan mudah mengikuti. Oke, jadi Ibu merasa terlalu cepat memberikan instruksi ya Bu ya? Oke, baik.
bagus sekali. Mari kita mulai observasinya Bu ya. Saya akan memperhatikan bagaimana Ibu memfasilitasi diskusi dan mendorong keterlibatan aktif siswa dengan memberikan instruksi yang jelas. Seperti itu Bu ya. Baik Bu, silakan kita ke kelas yuk. Kita mulai observasinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bu. Iya Bu. Apa kabar anak-anak? Oke, terima kasih. Gimana hari ini, sehat? Sehat.
Apit. Tadi ada yang tulis tangan. Sayur siapa ini? Sayur. Apa lah sayur apa? Sayur bayam, Ya. Sawi. Oke, sayur bayam, kangkung dan sawi. Nah, selain buah dan sayur, ada juga nih bunga yang bisa kita makan. Ada yang tahu bunga? Oke, brokoli. Tahu brokoli? Pernah makan brokoli? Brokoli itu dari bunga yang belum mekar. Nah, anak-anak, selain buah, daun dan bunga, ada juga nih akar yang bisa kita makan. Ada yang tahu? Wortel, terus? Akar yang bisa kita makan itu wortel dan singkong. Nah, kira-kira kalian bisa nggak menyebutkan struktur bagian tubuh tumbuhan itu ada berapa? Ya, 5 apa aja? Daun, buah dan oke, ada berapa? 5. Anak-anak, akar, batang, daun, bunga dan buah itu adalah bagian dari tubuh tumbuhan. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah bertujuan seperti apa yang Ibu sebutkan barusan, yaitu bagian tubuh tumbuhan. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian bisa mengidentifikasi bagian tubuh dari tumbuhan dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan tayangan video, kalian bisa menentukan hubungan antara bagian fungsi tubuh dan tumbuhan. Dan yang ketiga, melalui kegiatan tanya jawab, kalian bisa mengeluarkan fungsi dari tumbuh dan tumbuhan. Dan yang kelima, melalui kegiatan collect and mapping, kalian bisa mempresentasikan hasil kalian itu ke depan secara percaya diri ya. Baik anak-anak, agar lebih paham dengan materi yang diberikan, Ibu akan menampilkan sebuah video ya. Videonya seperti ini. Silakan ditonton baik-baik ya dan disimak. Halo adik-adik, Nah, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan baik-baik berbuah? sayang ya. Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi 2 jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar. Nah, kira-kira apa sih video yang kita tonton di atas tadi? tentang akar, Tentang tumbuh-tumbuhan ya, beserta strukturnya. Nah, kira-kira ini Ibu ada tanaman nih. Nah, ini ada tanaman. Ini pohon apa? Kira-kira sama nggak struktur seperti di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan My Baby. Ya. Bunga tempat perkembangbiakan. Oke, next. Ya, terus. Oke. Oke. Nah, menurut kalian cara penjalan gimana kalau ketiga? Oke, kelompok mantul, kelompok 3. Oke, kelompok mana nih yang
tadi Ibu Yanita sudah menampilkan penampilan yang terbaik di dalam kelas ya. Oke, tadi saya sangat menghargai kerja keras Ibu dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif, yang menyenangkan seperti itu ya, sesuai dengan sebelum kita melakukan observasi. Kita kan sudah melakukan observasi. Nah, itu adalah salah satu tujuan kita dalam pembelajaran seperti itu ya, Bu. Oke, sebelumnya yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu Yanita setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Perasaan saya sangat lega dan puas karena sebagian besar siswa saya itu terlihat antusias. Kemudian saya merasa ada beberapa siswa yang terlibat dalam diskusi. Oke, baik. Kita mulai dengan refleksi dari Ibu ya, Bu ya. Nah, bagaimana menurut Ibu, apakah pembelajaran yang kita lakukan di kelas tadi sudah berjalan dengan baik, Bu? Menurut saya sih penggunaan video dan slideshow untuk membantu siswa memahami materi dengan baik dan lebih jelas. Kemudian ada beberapa kelompok juga bekerja sama dengan baik dalam proyek mapping. Oke, baik. Jadi menurut Ibu, anak-anak sudah memahami materi melalui PowerPoint yang tadi ditampilkan oleh Ibu Yanita ya, seperti itu. Oke. Dan beberapa kelompok bekerja sama dalam mengerjakan proyek yang Ibu buat berikan kepada mereka. Baik, saya setuju sekali. Saya juga melihat demikian, Bu ya. Anak-anak jadi merasa tertarik karena Ibu menggunakan PowerPoint yang memiliki warna dan suara yang menarik, sehingga anak-anak semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Oke. Nah, sekarang menurut Ibu, hal apa yang perlu diperbaiki setelah tadi kita melakukan pembelajaran di kelas? Kira-kira apa nih yang kayaknya rasa-rasanya Bu Yanita, saya tuh kurang di sini nih ya, seperti itu. Ya, mungkin saya perlu aktifasi beberapa kelompok yang pasif agar mereka lebih terlibat dalam diskusi. Oke. Jadi Ibu mau mendampingi anak-anak gitu ya, yang masih pasif dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira selain itu ada lagi nggak yang bisa kita terapkan di kelas biar bisa terlibat gitu dalam proses pembelajaran? Saya pikir saya bisa memberikan peran spesifik pada setiap anggota kelompok agar semua siswa itu merasa bertanggung jawab. Oke, baik. Jadi Ibu akan memberikan peran yang lebih spesifik ya, Bu ya. Jadi nanti tidak ada anak yang pasif karena mereka sudah punya tugasnya masing-masing. Gitu ya, Bu. Oke, baik. Sekali itu luar biasa ya, Bu ya. Sekarang boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi selama proses? Boleh. Baik. Terima kasih ya, Bu ya. Jadi ada beberapa hal nih, Bu, yang ada dalam catatan saya. Yang pertama, saya melihat Bu Yanita mampu menjaga suasana kelas itu menjadi kondusif, Bu. Ya, jadi dengan tampilan PPT yang Ibu tampilkan, anak-anak menjadi menarik, jadi tertarik untuk belajar seperti itu ya. Nah, selain itu menggunakan video seperti yang tadi Ibu tampilkan itu juga sangat baik sekali, Bu. Itu membuat anak-anak mengerti bagian-bagian tumbuhan, dan menurut saya video itu adalah salah satu media pembelajaran yang efektif untuk anak-anak cepat menyerap informasi seperti itu ya, Bu ya. Namun ada areanya dulu yang menjadi refleksi untuk Ibu bisa kembangkan selanjutnya. Oke, yang pertama saya melihat bahwa ada anak yang aktif dalam diskusi, tapi masih ada juga seperti yang Ibu Yanita tadi bilang ya, Bu ya. Jadi ada anak yang masih pasif dan tidak mengikuti pembelajaran dengan semangat. Oke, itu juga menjadi PR kita ya, Bu ya. Bagaimana anak itu bisa aktif berpartisipasi dalam diskusi. Selanjutnya Bu Yanita memberikan tugasnya, saya perhatikan Ibu masih sama, Bu ya, tugasnya ya, belum berbeda-beda. Jadi harusnya kita itu membuat tugasnya itu sesuai juga dengan kemampuan anak-anak seperti itu, karena kita kan sudah menggunakan SDK berdiferensiasi seperti itu ya, Bu ya. Oke, nah sekarang setelah saya sampaikan ini, bagaimana perasaan Bu Yanita?
Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada Ibu Ratu sudah memberikan masukan dan saya sangat membantu dalam evaluasi apakah kita sudah apa yang saya lakukan jelas untuk rencana konkretnya. Saya ingin menjelaskan adalah saya ingin menyelesaikan kegiatan diskusi dengan pembagian peran yang lebih jelas dan memberikan waktu khusus untuk refleksi di akhir pelajaran agar siswa dapat mengevaluasi peran mereka. Baik, oke. Jadi Ibu untuk mengantisipasi anak-anak yang tidak aktif, Ibu akan melakukan memberikan anak-anak itu tugas yang lebih spesifik ya Bu ya, agar anak-anak bisa lebih aktif seperti itu ya Bu ya. Oke, baik. Itu adalah strategi yang menurut saya mungkin bisa kita coba ya Bu ya untuk pembelajaran kita selanjutnya. Oke, semua hasil observasi kita tadi sudah saya catatkan di dalam dokumen observasi ya Bu. Bisa Ibu baca-baca dan Ibu pelajari lagi untuk perbaikan ke depan. Jika ada misalnya Ibu ingin membutuhkan saya untuk bantuan lebih lanjut, nanti saya siap, saya bersedia untuk ya Bu ya. Oke, demikian aja kali Bu observasi kita pada kesempatan hari ini. Saya terima kasih banyak karena Ibu sudah menyempatkan waktu. Saya akhiri Bu ya. Oke, saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.